PT Pelni Manokwari menyiapkan 6 kapal untuk masa angkutan lebaran 2023. KPU Teluk Bintuni plenokan daftar pemilu sementara. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 6 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, bendera kirap pemilu 2024 akhirnya tiba di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya setelah melakukan perjalanan dari Papua. Uniknya dalam perjalanan kirap ini dilakukan dengan transportasi laut menggunakan kapal Pelni yakni KM Ciremai, dan selanjutnya kirap pemilu ini akan diarak keliling di 3 titik di Provinsi Papua Barat Daya. Rombongan kirap pemilu pagi tadi telah tiba di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada 6 April 2023 dengan menggunakan transportasi kapal laut KM Ciremai. Sebelumnya rombongan kirap pemilu ini melakukan aktivitas kirap pemilu mulai dari Papua hingga ke Papua Barat. Dan pagi ini rombongan kirap pemilu sudah tiba di Kota Sorong untuk melanjutkan perjalanan kirap di Papua Barat Daya. Dalam perjalanan kirap di Papua Barat Daya, nanti ada 3 lokasi yang akan dikunjungi rombongan kirap pemilu. Kota Sorong tujuan pertama, dilanjutkan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrau. Agenda kirap pemilu ini sendiri mempunyai misi utama sosialisasi pemilu serentak dan seluruh partai yang ikut serta dalam kontestan pemilu tahun 2024 mendatang kepada masyarakat. Fatmawati, Ketua PLT KPU Provinsi Papua Barat Daya mengatakan, agenda kirap pemilu ini dilakukan untuk memperingati kurang 1 tahun pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Kirap pemilu sendiri nantinya akan dilakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu dan partai yang ikut serta dalam pemilu 2024 mendatang. Ya, sebenarnya sebelum sampai di wilayah Papua Barat Daya, sebelumnya ada 8 provinsi atau 8 titik menjadi tempat peluncuran pelaksanaan kirap di tanggal 14 Februari 2023. Nah, untuk wilayah Papua itu diawali dari kota Jayapura di Papua dan kemudian bergeser ke beberapa kabupaten, kemudian bergeser juga ke Provinsi Papua Barat, dan hari ini kita menerima di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk Papua Barat Daya, kita ada 3 kabupaten yang akan dilalui oleh bendera kirap, yaitu Kota Sorong sendiri, kemudian Sorong Selatan, dan juga Tambrau. Ya, sesuai petunjuk Sekjen, jadi kami tidak diperkenankan membawa bendera kirap atau menerima bendera kirap melalui transportasi udara. Jadi 2 moda transportasi yang bisa kami gunakan yaitu darat ataupun kapal gitu. Ini sebagai bentuk bahwa memang bendera ini sepanjang perjalanannya harus disosialisasikan. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni mulai melaksanakan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil kerja panitia pemilihan distrik untuk pemilu tahun 2024. Dalam rapat pleno yang mulai digelar kemarin bertempat di Aula KPU Teluk Bintuni, sebagian besar PPD sudah memaparkan hasil kerjanya dan telah disahkan oleh Komisioner KPU. Namun pleno tersebut terpaksa diskors lantaran masih tersisa sekitar 7 PPD yang tidak hadir dalam forum. Ketua KPU Teluk Bintuni, Hari Salamahu, kepada TVRI menerangkan, tidak hadirnya sejumlah PPD yang berasal dari wilayah pesisir ini dikarenakan cuaca buruk. Jadi sesuai jadwal tahapan rekapitulasi daftar pemilih yang sudah dilakukan sesuai jadwal itu, kami rekap tingkat kabupaten itu pada tanggal 5 April 2023, dan ini kami sudah lakukan. Tetapi untuk 24 distrik yang tidak hadir itu ada 7 distrik karena mengingat kondisi laut, cuaca yang tidak baik, tadi angin yang begitu keras, mereka dalam perjalanan tidak bisa
tiba di kabupaten untuk hadir bersama-sama dengan kami, sehingga rapat pleno ini kita skor sampai dengan besok. Salamauhu menambahkan pihaknya akan berupaya maksimal agar seluruh data DPS dapat diplenokan sesuai jadwal guna kepentingan lebih lanjut, di mana ia menjelaskan DPS yang sudah disahkan nantinya akan disempurnakan hingga menjadi daftar pemilih tetap atau DPT, melalui mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Ketua KPU Teluk Bintuni, Heri Salamauhu, mengapresiasi jajaran panitia pemilihan distrik atau PPD khusus di wilayah pegunungan dan pesisir yang mampu bekerja optimal meski anggaran terbatas. Salamauhu menambahkan pihaknya sangat berterima kasih kepada jajaran PPD yang begitu konsisten terhadap jadwal yang disepakati bersama. Meskipun demikian, pihaknya sangat memaklumi dengan anggaran yang didapat tentu tidak cukup membiayai kebutuhan PPD di lapangan. Kendati demikian, kembali ia memuji para PPD yang dengan semangat berusaha memaksimalkan demi suksesnya pemilu tahun 2024. Kita berterima kasih kepada PPD dengan berbagai macam kekurangan dan kendala yang mereka hadapi, tetapi mereka bisa lakukan tahapan dengan baik sampai pada hari ini. Untuk distrik Gunung yang dengan biaya yang begitu besar, mereka bisa lakukan rapat pleno di tingkat kampung dan tingkat distrik, dan hari ini mereka semua sudah clear menyampaikan hasil presentasi tingkat kabupaten. Patut diapresiasi. Ya, patut diapresiasi. Dan itulah kerja-kerja penyelenggara talk di tingkat distrik, di tingkat kampung yang sudah berusaha untuk mentaati jadwal yang disepakati bersama. Berdasarkan informasi yang dihimpun TVRI, besaran anggaran operasional bagi PPD per bulannya yakni 4,4 juta rupiah dan gaji per bulannya sebesar 1,4 juta rupiah. Dengan besaran tersebut tentu tidak cukup membiayai operasional PPD khususnya di wilayah pegunungan yang membutuhkan dana mencapai puluhan juta hanya untuk transportasi. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata TVRI Papua Barat. Saudara, sesaat lagi secara bersama kita ikuti azan maghrib. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Persero Cabang Manokwari menyiapkan 6 kapal untuk melayani masyarakat yang mudik pada masa Lebaran 2023 dari Pelabuhan Manokwari. Meski masih 2 minggu menjelang perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, lonjakan penumpang pada kapal Pelni mulai terlihat di Pelabuhan Laut Manokwari hingga mencapai 2.000 lebih penumpang. Dari pantauan TVRI Papua Barat Rabu sore kemarin, jumlah penumpang yang akan mudik ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri terlihat memadati tangga naik kapal hingga di bagian dalam dek kapal Cirimai. Kepala Operasional Pelni Cabang Manokwari Rahmat mengatakan kapal tipe 2000 yang saat ini beroperasi di Pelabuhan Manokwari yaitu kapal Cirimai, Gunung Dempo, Labobar, Tidar dan kapal tipe 1000 yaitu Sirimau. Sedangkan satu kapal lainnya yaitu KM Sinabung masih berada di Surabaya. Diharapkan pada tanggal 10 April 2023 nanti KM Sinabung sudah bisa beroperasi di Manokwari selama mudik Lebaran. Rahmat mengatakan mengantisipasi arus mudik PT Pelni Cabang Manokwari menyiapkan 5 kapal tipe 2000 dan 1 kapal tipe 1000 ditambah kapal sabuk yang beroperasi di wilayah Papua. Kapal tipe PEK 2000 itu ada KM Ciremai, Gunung Dempo, Labobar, Tidar, dan 1 kapal tipe 1000 Sirimau. Untuk KM Sinabung kita menunggu employ berikutnya karena posisi masih di Surabaya. Sementara itu, Kapten Kapal Cirimai yang ditemui di Anjungan Komarudin mengatakan peningkatan pemudik mulai terlihat pada hari ini di Pelabuhan Laut Manokwari menuju kota-kota yang ada di wilayah Sulawesi dan Jawa. Untuk kapasitas penumpang di KM Cirimai yaitu dapat mengangkut hingga 2.000 lebih penumpang. Untuk mudik mungkin trip ini. Dan saat ini kita akan melayari dari Manokwari, kemudian Sorong, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, kemudian Jakarta.
Kemudian untuk trip yang akan datang, yaitu dari Tanjung Priuk, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, kemudian Ambon, Ambon Sorong, Sorong Manokwari, Manokwari Biak, Biak kita tambahannya ke Serui, Serui baru Jayapura. Kemudian dari Jayapura seperti yang ke timurnya lah, dari Jayapura, Serui, Biak, Manokwari, Sorong, Ambon. Kemudian ada tambahan lagi ke Namlea, Namlea, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priuk. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, agar mempertahankan opini wajar tanpa pengecuali atau WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat, diharapkan kepada seluruh OPD agar dapat menyusun laporan keuangan SKPD tahun 2022. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2023 kepada 47 organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berharap kepada semua pimpinan OPD jangan fokus pada pelaksanaan anggaran tahun 2023, tetapi juga dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan keuangan tahun 2022. Untuk diserahkan kepada BPKAD, selanjutnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. Hal ini harus dilaksanakan agar gelar WTP dapat dipertahankan pemerintah Provinsi Papua Barat. Dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk diberikan amanah untuk melihat 6 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Berkenaan dengan hal tersebut, karena seluruh SKPD telah mengakhiri pelaksanaan anggaran tahun 2022, maka para pimpinan SKPD saya tekankan jangan hanya fokus terhadap persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2023 saja, tapi yang tidak kalah penting harus fokus terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD yang harus segera disampaikan kepada BPKAD tentang menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK RI. Seperti kita ketahui bahwa Provinsi Papua Barat sudah 8 tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 telah memperoleh penilaian BPK atas laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Maka saya minta kepada seluruh pimpinan SKPD dan kepala inspektorat untuk bekerja lebih baik guna mempertahankan opini dimaksud. Rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang telah selesai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Desember 2022 harus mengalami penyesuaian kembali sesuai dengan perubahan alokasi berdasarkan PMK tersebut. Jadi Bapak Ibu, memang akhirnya kita bedah lagi APBD kita yang sudah kita tetapkan, yang sudah ditetapkan harus dibongkar lagi dan harus menyesuaikan lagi dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Diamanatkan dalam PMK itu untuk kabupaten kota, misalnya ada 6, itu harus menjadi tanggung jawab provinsi induk. Jadi kami harus bekerja double 2 kali, begitu. Sementara untuk provinsinya sendiri menjadi tanggung jawab Provinsi Papua Barat Daya. Untuk dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 sebesar Rp5.505.620.880.586 yang tersebar di 47 organisasi perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, karena seluruh SKPD telah mengakhiri pelaksanaan anggaran tahun 2022, maka para pimpinan SKPD saya tekankan jangan hanya fokus terhadap persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2023 saja, tapi yang tidak kalah penting harus fokus terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD yang harus segera disampaikan kepada BPKAD tentang menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK RI. Seperti kita ketahui bahwa Provinsi Papua Barat sudah 8 tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 telah memperoleh penilaian BPK atas laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Maka saya minta kepada seluruh pimpinan SKPD dan kepala inspektorat untuk bekerja lebih baik guna mempertahankan opini dimaksud. Rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang telah selesai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Desember 2022 harus mengalami penyesuaian kembali sesuai dengan perubahan alokasi
berdasarkan PMK tersebut. Jadi Bapak Ibu memang akhirnya kita bedah lagi APBD kita yang sudah kita tetapkan. Yang sudah ditetapkan harus dibongkar lagi dan harus menyesuaikan lagi dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Diamanatkan dalam PMK itu untuk kabupaten kota, misalnya ada 6, itu harus menjadi tanggung jawab provinsi induk. Jadi kami harus bekerja dua kali begitu. Untuk provinsinya sendiri menjadi tanggung jawab Provinsi Papua Barat Daya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyingkapi aksi demo para guru P3K, SMA, dan SMK di Manokwari yang meminta agar gaji dan tunjangan segera dibayar, Bupati Hermus sampaikan telah diakomodir dalam rencana anggaran Pemda tahun 2023 sambil menunggu pelimpahan kewenangan secara resmi dari pemerintah Provinsi Papua Barat. 4 April 2023 kemarin, para guru P3K tingkat SMA dan SMK di Manokwari mendatangi kantor Bupati Manokwari menuntut gaji yang belum diterima selama 4 bulan serta tunjangan mereka. Menyikapi permintaan para guru SMA dan SMK yang meminta kepada Pemda Manokwari untuk segera menyelesaikan administrasi perpindahan SK pengangkatan, pengalihan SMA dan SMK guna kepastian penerimaan gaji. Bupati Hermus Indo mengatakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, Pemda Manokwari melakukan tugas dan fungsinya dengan mengakomodir semua gaji dan tunjangan guru SMA dan SMK dalam rencana anggaran, sambil menunggu pelimpahan dari pemerintah Provinsi Papua Barat ke kabupaten. Kita pemerintah Kabupaten Manokwari berdasarkan amanat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, saya kira pemerintah Kabupaten Manokwari tidak tinggal diam, bahkan kita sudah mengakomodir semuanya dalam perencanaan dan juga penganggaran daerah kita. Hanya kita menunggu untuk secara resmi ada pelimpahan dari Pemprov Papua Barat. Pelimpahan urusan kewenangan SMA dan SMK di Provinsi Papua Barat dikembalikan ke pemerintah kabupaten. Telah disepakati pada rapat kerja Bupati Wali Kota se-Papua Barat pada Oktober 2022 lalu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Stefanus Selang, mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, berterima kasih karena selama 25 tahun 10 bulan ia mengabdikan dirinya menjadi pejabat di tanah Papua. Inilah pesan yang disampaikan mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Stefanus Selang yang disampaikan kepada seluruh pegawai dan juga staf yang pada acara serah terima jabatan. Disampaikan sejak 1 April 1987 ia diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan ditempatkan di kantor Departemen Jayapura. Selanjutnya di tahun 1989 ia dipromosikan sebagai kepala seksi di Kabupaten Jayawijaya dan setelah itu dimutasikan ke Kanwil Koperasi tahun 1996. Dan di tahun 1997 kembali dipromosikan menjadi kepala kantor Departemen Koperasi di Biak. Setelah di Biak, tahun 2000 ia dipindahkan ke Kabupaten Manokwari dengan jabatan kepala kantor Departemen Koperasi. Dan di tahun 2001, Stefanus Selang dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Manokwari. Dan ia menjabat selama 10 tahun. Selanjutnya di tahun 2012 ia dilantik sebagai Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Provinsi Papua Barat. Dan ia menjabat selama 11 tahun. Jadi berdosa saya kalau saya sumut-sumut. Karena Tuhan sudah memberikan saya 25 tahun 10 bulan. Coba bayangkan itu. 25 tahun 10 bulan menjadi pejabat di tanah Papua ini. Tidak ada orang seperti itu. Coba dicari dalam sejarah, tidak ada di Papua ini. 25 tahun. Saya 36 tahun. Terus kemudian kepala seksi agama, tapi itu hanya 2 tahun. 87 sampai 89 itu saja. 89 itu sudah diangkat masuk di Eselon 4. Kemudian Eselon 3, Eselon 2 sampai sekarang. Luar biasa. Jadi kalau dibilang sumut-sumut itu pasti Tuhan marah. Makanya saya tidak pernah sumut-sumut itu. Saya diajak ini dan tidak ada itu. Saya sudah terima dan ikhlas. Selain itu, ia berpesan kepada semua pegawai koperasi dan UKM Papua Barat untuk tetap setia dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil di Provinsi Papua Barat. Ketika diberi kesempatan, harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Ya tentunya saya
sebagai pimpinan di sini adalah juga manusia biasa. Tidak terlepas dari kekurangan, ya, bukan malaikat. Terutama mungkin dalam mengambil kebijakan, menegur sebagai pimpinan dan bawahan, atau mengingatkan, ya ahli bisa lakukan karena tanggung jawab. Ada yang bisa menerima dengan baik, terima kasih. Kemudian ada juga yang tidak bisa menerima baik, terima kasih juga. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Saya hanya mengingatkan saja, mau dilaksanakan atau tidak, itu ada di keputusannya teman-teman. Diharapkan kerjasama harus dilakukan dengan harapan semua program pemerintah dapat melayani kebutuhan masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Bupati Manokwari Hermus Indo berharap perayaan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus dapat dijadikan sebagai momentum membangun spirit rohani dan menyatukan umat Kristen dengan kelompok lain. Memasuki Trihari Suci yakni Kamis Putih mengenang perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, Jumat Agung mengenang kematian Yesus dan Paskah hari kebangkitan Yesus yang diimani oleh umat Kristiani di seluruh dunia, yang juga umat Kristiani di Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo berharap perayaan Paskah di tahun ini dapat membangun spirit ilahi dan rohani. Tahun ini, mudah-mudahan perayaan atau peringatan Paskah di tahun ini akan senantiasa membangun spirit ilahi dan juga spirit rohani kita yang kuat untuk mau menjadi pribadi yang rela berkorban dan memiliki kasih yang besar di dalam melayani Tuhan, tetapi juga melayani sesama di Kabupaten Manokwari tercinta tanpa memandang latar belakang budaya, suku, ras, dan agama. Selain itu, dengan perayaan Paskah di tahun 2023 dapat menyatukan berbagai unsur dan kelompok, membangun keutuhan dan persatuan sebagai sesama anak bangsa untuk hidup bersama di Kabupaten Manokwari sebagai rumah bersama. Bupati Hermus juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Manokwari untuk hidup tertib seperti yang diajarkan oleh Tuhan, serta menghindarkan diri dari minuman keras dan juga hal negatif lainnya selama perayaan Paskah. Menyambut dan juga merayakan Paskah ini, saya menghimbau pada seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari, semua jemaat, mari kita jaga kehidupan kita untuk tertib sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan mari kita hindarkan diri kita dari hal-hal yang negatif, yaitu minuman keras dan juga hal-hal negatif lainnya yang menghilangkan sukacita dan damai sejahtera dari keluarga kita, tetangga kita, tapi juga orang lain. Mari kita masuki, kita sambut perayaan Paskah tahun ini dengan sukacita dan dengan penuh kasih Tuhan Yesus Kristus. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Letkol Infantri Rahmat Kristanto yang bertugas selama 1 tahun sebagai Dandim 1801 Manokwari. Dinilai telah banyak melakukan hal positif sehingga kondisi keamanan tetap terjaga dengan adanya koordinasi serta kerjasama antara pimpinan Forkopimda dan juga pemerintah daerah. Oleh karena itu, Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Manokwari Dr. Gigi Henry Simbiring menyampaikan apresiasinya serta ucapan terima kasih. Terima kasih atas segala pengabdian, dedikasi, sinergi, dan kolaborasi selama bertugas di Kabupaten Manokwari dengan kami pemerintah Kabupaten Manokwari, Forkopimda, instansi vertikal, serta pihak-pihak lainnya. Beriring doa semoga di tempat tugas yang baru Bapak bisa memberikan pengabdian yang terbaik serta menjadi langkah maju dalam meningkatkan karir yang lebih baik dan lebih tinggi di masa yang akan datang. Pada kesempatan yang sama, Sekda juga menyampaikan selamat datang kepada Letkol Infantri Syukur Hermanto sebagai Dandim 1801 Manokwari. Diharapkan dalam menjalankan tugas sebagai Dandim terus ada sinergitas. Sebagai Komandan Kodim 1801 Manokwari yang baru, semoga Bapak
dapat segera beradaptasi dan dapat memberikan pengabdian yang terbaik. Kami juga berharap sinergi maupun koordinasi yang telah dibangun baik dan akrab selama ini antara pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Komando Distrik Militer 1801 Manokwari dapat terus diteruskan dan kita tingkatkan. Lebih disampaikan, yang terpenting bagi abdi negara dimanapun ditugaskan, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas diri, terutama menerapkan nilai budaya kerja yang terintegrasi profesional serta mampu bertanggung jawab. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari melalui Kepala Bidang Pendidikan SMA mengapresiasi prestasi siswa SMA Negeri 1 Manokwari yang membawa nama Manokwari, Papua Barat, dan Indonesia ke kancah internasional dalam program Southeast Asia Youth Leadership yang berlangsung di Amerika. Keterwakilan 3 siswa asal SMA Negeri 1 Manokwari yang membawa nama Indonesia ke Amerika dalam program Southeast Asia Youth Leadership tidak hanya diapresiasi oleh Bupati Manokwari, namun juga datang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Kepala Bidang Pendidikan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Parijanti, Rabu kemarin menyampaikan apresiasi kepada 3 siswa dan juga berterima kasih kepada guru serta kepala sekolah yang telah menyiapkan siswanya. Semangat dan terima kasih kepada anak-anak yang telah lulus untuk mewakili Manokwari, Papua Barat, dan Indonesia dalam pelatihan kepemimpinan di California, Amerika Serikat, dan juga mengapresiasi untuk Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 dan Ibu Kepala Sekolah yang telah mendidik anak-anak dengan baik, sehingga anak-anak ini mampu untuk mengikuti semua kompetisi-kompetisi yang ada. Prestasi yang ditunjukkan oleh ketiga siswa asal SMA Negeri 1 ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar yang diprogramkan oleh pemerintah. Oleh karena melalui Merdeka Belajar, para siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Prestasi ini pun diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Manokwari, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, SMK. Tentunya kami Dinas Pendidikan sangat berterima kasih, dan ini merupakan satu implementasi dari kurikulum Merdeka, di mana di dalam kurikulum Merdeka itu anak-anak meningkatkan kemampuan anak-anak dan meningkatkan potensi anak didik melalui pembelajaran kognitif maupun melalui profil pelajar Pancasila. Sekali lagi saya sangat berterima kasih, dan ini menjadi acuan bagi pendidikan di Kabupaten Manokwari untuk SD, SMP, dan SMA serta SMK. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna memeriahkan peringatan wafat dan kebangkitan Yesus, Taman Kanak-kanak Pertiwi 6 Manokwari menggelar lomba mewarnai telur Paskah bagi anak-anak. Paskah bagi anak-anak identik dengan telur Paskah. Telur penuh warna-warni dan hiasan yang bisa menjadi sumber kegembiraan anak-anak di waktu Paskah. Seperti halnya yang dilakukan di TK Pertiwi 6 Manokwari. Kepala TK Pertiwi 6 Manokwari, Lisbeth Patikaihatu, mengatakan kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Paskah tahun 2023 yang diikuti oleh 10 anak. Selain mengetahui perayaan Hari Paskah, anak-anak juga diajak menonton film Tuhan Yesus. Kami anak-anak TK dan kelompok bermain PAUD terpadu Pertiwi 6 Manokwari, kita melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Paskah tahun 2023. Dan puji Tuhan kita boleh melaksanakan kegiatan lomba melukis telur. Saat ini yang diikuti oleh seluruh anak-anak, kurang lebih ada 10 anak. Ya, nah kegiatan ini kita laksanakan sebagai perayaan Paskah. Artinya anak-anak bisa tahu bahwa ada perayaan Paskah. Kemudian sebelumnya tadi sudah ada anak-anak menonton film tentang kematian Tuhan Yesus. Ya, menjelang Jumat Agung. Mewakili orang tua murid selaku Ketua Komite, Martina Wospakrik mengapresiasi kegiatan yang telah dibuat oleh sekolah dengan menggunakan media yang ada.
dan program ini sangat baik dalam membantu anak-anak mengenal lingkungan sekitarnya. Tahun 2023 baru saja dilakukan lomba melukis dan mewarnai telur pasca. Saya mewakili orang tua menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak atas ide yang begitu baik dari pimpinan sekolah dengan melibatkan semua guru yang ada, dan program ini bagi saya sangat baik sekali, sangat baik sekali. Jadi anak-anak bukan hanya di sekolah bisa mengenal lingkungan sekolahnya saja, lalu untuk belajar mengenal tulisan, angka dan huruf, tapi juga diajak untuk bagaimana mengekspresikan kreativitas mereka. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 6 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanis Wihyawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.